Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pusaka Indonesia. Episode kali ini special edition. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah bukan keris. Kali ini kita akan bahas pedang Lameng Mataram Sultan Agung abad ke-17. Mas Ari ingin menyampaikan satu teori yang sangat menarik dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Begini ya, yang menjadi puncak kejayaan dan masa keemasan dari kerajaan-kerajaan Jawa selalu terjadi pada raja keempat. Dan selanjutnya surut atau sekalian hancur bubar. Mengapa empat? Nah ini enggak tahu, tapi kalau kita cari-cari gaduk-gadukan, coba ya. 4 penjuru angin, 4 energi kehidupan, air, tanah, udara, api, 4 kalimo pancer, filosofi 4 pendukung kehidupan. Kalau itu ya silahkan cari-cari lagi, hubung-hubungkan lagi sendiri. Nah, puncak kejayaan masa raja keempat ini terjadi di Medang Wangsa Isyana. Raja keempatnya Dharma Wangsa Teguh sampai pada puncak kejayaannya. Dan kemudian kerajaan bubar saat beliau mangkat. Kerajaan besar selanjutnya adalah Singosari. Raja keempatnya adalah Prabu Kertanegara. Membuat Singosari menjadi kerajaan yang makmur, sangat luas. Sudah dibahas berkali-kali, kemudian hancur ketika beliau mangkat. Selanjutnya, kerajaan besar Wilwatikta atau Majapahit. Puncak kejayaan yang terjadi pada raja keempat yaitu Prabu Hayam Wuruk. Pada masa inilah Wilwatikta menguasai Nusantara dan surut setelah beliau mangkat. Ada lagi, berakhirnya Kesultanan Cirebon yang besar dengan terbelahnya menjadi Keraton Kasepuhan dan Kanoman juga terjadi setelah raja keempat mangkat. Sebenarnya Mas Ari berpendapat demikian juga yang terjadi di Demak. Tapi perlu pembabaran yang detail. Jadi tunggu aja episode. Sementara kita skip dulu sekarang. Biar penasaran. Nah, puncak kejayaan pada raja keempat juga terjadi di Kesultanan Islam Mataram. Menjadi Kesultanan Islam Jawa yang terbesar dengan rajanya Sultan Agung. Nah, tapi nanti dulu. Sultan Agung itu apa bukannya pengganti raja kedua Prabu Hanyokrowati? Lah terus kok bisa Mas Ari sebut menjadi yang keempat? Nah, betul. Secara de facto Sultan Agung merupakan raja ketiga Kesultanan Mataram. But secara de jure beliau merupakan raja keempat. Karena apa? Nah ini yang luar biasa dari kisah Mas Ari. Karena sebelum ia dilantik menjadi raja, putra mahkota sebenarnya, the real king, yaitu Pangeran Haryo Martopuro, secara resmi sempat dilantik menjadi raja. 1 hari saja. Menjadi raja ketiga Mataram. Ini sebagai seremonial, sebagai syarat. Karena sebenarnya, mohon maaf, putra mahkota merupakan penyandang tunagrahita. Sehingga tidak layak untuk meneruskan sebagai raja.
Sehingga menjadikan Sultan Agung resminya sebagai raja keempat Kesultanan Mataram yang berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645. Dan raja keempat yang membawa kerajaan pada puncak kejayaan juga terjadi lagi di Kesultanan Mataram. Nah, ini believe it or not teori Mas Ari ini. Sudah berapa tuh? Medang, Singosari, Wilwatikta, Mataram. Mana lagi tuh? Menyangkut pusaka yang kita tanding hari ini, Mas Ari ingin bicara soal kebesaran Sultan Agung. Nah, tapi sebelumnya Mataram ini merupakan tanah pemberian Raja Pajang kepada Kiai Pamanahan atas jasanya mengalahkan Aryo Penangsang. Sehingga Mataram bermula sebagai vasal Pajang. Kemudian putra Kiai Pamanahan yang bernama Sutawijaya menggantikan posisi ayahnya dan memerdekakan Mataram dari Pajang pada tahun 1587. Sutawijaya yang menolak disembah sebagai raja dan tidak mau penyebutan raja atau sebutan-sebutan monarki lainnya, memilih sebutan Panembahan yang artinya kurang lebih adalah junjungan. Sehingga ia kemudian bergelar Panembahan Senopati. Dan dari beliaulah bermula Wangsa Mataram. Istilah Panembahan juga berlanjut pada raja berikutnya, bergelar Panembahan Hanyokrowati. Terus sampai ke Sultan Agung juga mempunyai gelar yang sebenarnya adalah Panembahan Hanyokrokusumo. Tetapi setelah Mataram menjadi besar sebagai monarki berbasis Islam, maka pada tahun 1641 ia mengirim envoy ke Mekah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan legitimasi kesultanan. Harus ke sana. Mekah yang saat itu di bawah khilafah Ottoman Empire. Nah, ini seru nih sebenarnya. Ini seru nih. Tapi lain kali aja Mas Ari cerita ini. Singkat cerita, Mataram mendapat izin untuk menjadi kesultanan Islam dan berhak menyandang gelar sultan. Sehingga Panembahan menggunakan gelar Sultan Agung, sah, boleh pakai gelar sultan. Nah, kalau ada yang bilang Panembahan artinya sama dengan sultan, ngawur. Mas Ari mau cerita yang lebih spesifik tentang kehebatan Sultan Agung yang mungkin gak banyak orang tahu. Moga-moga cukup waktunya, insya Allah cukup. Karena gak mudah nih babarin ini gak mudah. Mas Ari coba sesingkat mungkin tapi jelas. Sultan Agung banyak mengeluarkan tulisan berbobot. Ini kalau zaman sekarang gelar S3-nya udah lintas fakultas, overlapping. Filsafat ada, agama ada, antropologi ada, psikologi ada, sospol ada, finance mungkin juga ada. Lawang yang ngebahas tulisannya jadi tesis saja, banyak yang jadi S3. Lah cuma bahas tok dapat S3. Gimana Sultan Agung yang bikin S4? Gak ada. Coba itu diresapi. Sehingga kita paham seberapa kualitas Sultan Agung ini. Satu yang spesifik Mas Ari mau bahas yaitu Serat Sastra Gending. Ini luar biasa. Ini karya budaya yang sangat penting. Karena serat ini berisi tentang filsafat keharmonisan alam dalam sosial, politik, lahir batin dengan agama dan juga hal mistik. Merupakan manifestasi makrifat atau pencarian dan pemuliaan Tuhan Yang Maha Esa dengan keindahan termasuk hal-hal mistik di dalamnya. Jawa ini sudah terbiasa sejak ratusan tahun dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Sampai sekarang. Lihat YouTube. Ada yang kemasukan roh. Terus bisa diajak ngomong. Suaranya jadi beda. Yang nonton jutaan. Narik keris. Yang nonton jutaan. Ini refleksi dari masyarakat Indonesia secara umum
yang memang masih percaya animisme dan dinamisme. Nah, serat sastra gending ini merupakan jembatan antara keislaman dengan kepercayaan leluhur tadi. Refleksi pola kepercayaan leluhur orang Jawa pada saat itu dan harmonisasi dengan unsur tauhid, syariat, dan makrifat Islam ke dalamnya. Petunjuk menuntut ilmu dalam kemutlaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Ini kalau melihat konstruksi masyarakat masih sangat relevan hingga sehari ini. Sastra merupakan perlambangan Tuhan yang mengatur jalannya gending sebagai perlambangan manusia. Filsafat yang dalam, hubungan antara dalang dan wayangnya. Inilah mengapa Sultan Agung sungguh sangat luar biasa. PhD magna cum laude. Pusaka kita hari ini adalah Pedang Lameng Tangguh Mataram Sultan Agung abad ke-17. Luar biasa. Getarannya, keindahannya, bahkan bobotnya, serta bagaimana warisan ratusan tahun masih sangat terjaga. Ini menggetarkan. Deder dan sarung berbahan perak. Dengan motif alas-alasan, dengan tatahan yang indah. Alas-alasan itu motif hewan. Ini ada hewan rusa, gajah, singa, dan hewan-hewan lainnya. Waduh, jantanan ini. Jantanan ini. Dapur Pedang Lameng adalah nama dapur pedang yang tergolong pedang sabet. Panjangnya 48 cm. Karena memang ini pedang. 3/4 punggung bilahnya lurus. Sampai di sini ini lurus. Sampai di sini lurus. Lurus. Seterusnya sampai ke ujung melengkung. Seperti garis cembung, bagian di dekat ujung lebih lebar. Bagian di dekat ujung lebih lebar dibanding bagian pangkalnya. Seluruh sisi punggung pedang dibuat tidak tajam. Dan seluruh sisi yang tajam dibuat lurus datar. Karena titik berat pedang ini mengarah ke ujung, maka penggunaannya tidak gampang. Kalau salah memainkannya, pergelangan tangan dapat terkilir. Karena bobotnya juga. Dan auranya. Itu sebabnya pada zaman dahulu, zaman kerajaan Mataram, hanya panglima perang, adipati, raja yang bertubuh tegap dan kuat, yang memakai pedang jenis ini. Yang membuat unik dan menarik dari pusaka ini adalah 5 pamor dalam 1 bilah. Luar biasa. Pamor pancawarna yang tertempa dalam 1 bilah. Ini sangat langka. Yang terdiri dari pamor waswutah, adek merambut, pedaringan kebak, ganggeng kanyut, dan ron genduru. Kelima pamor tersebut sinerginya ini merefleksikan pemimpin yang memiliki rezeki yang berlimpah, memimpin daerah yang makmur, rakyatnya sejahtera, serta terhindar dari mara bahaya atau bencana yang tidak diinginkan. Pemimpinnya pun disegani, dikasihi oleh rakyatnya, serta memiliki wibawa dan dapat bertahan
dalam waktu yang lama untuk memimpin rakyatnya. Pamor yang dipesan khusus dan dibuat khusus oleh empu pembuatnya. Terbayang coba, ngukur masing-masing pamor supaya semuanya masuk dalam size yang sama dibilang. Rapi. Hanya empu-empu dengan kualitas dan kapasitas yang mumpuni yang mampu membuat pusaka dengan pamor seperti ini. Ini sukar pembuatannya, sudah pasti. Lihat aja, garapan pamornya pun ya, di samping sangat presisi, masing-masing pamor tidak ada yang mendominasi. Jadi menjadi sebuah sinergi, sangat indah dan rapi. Sampai ke ujung bila. Pusaka ini menurut pewaris adalah ageman Sultan Agung yang diturunkan kepada Bupati Bagelen. Sekarang daerah Purworejo. Sambil buka rahasia, Mas Ari sebenarnya asli Purworejo. Jadi memang cocok dengan pusaka ini. Dengan riwayat pusaka tersebut dan juga pamor Ron Genduru pada bilah pusaka ini, maka pusaka seperti ini sangat cocok bagi pemimpin. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya, bermacam-macam jenis. Makanya untuk lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, kluntang klintung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik, saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kita kali ini. Atau lovers mau request pusaka yang mau dibahas bareng Mas Ari, silahkan. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.